Ini adalah masalah signaling effect. Bagaimana memberikan sinyal yang positif lewat jalur filantropis, dan tapi pada akhirnya ya it's all about the money. It's all about the money. Jadi uangnya itu akan kemana? Dari pengumuman GDP kemarin, kalau kita bagi berdasarkan sektor lapangan usaha, sektor industri pengolahan kita cuma tumbuh 4,55%, ya, di bawah pertumbuhan ekonomi. Ini kan ya memang ya ini masih tumbuh lah, tapi di sisi yang lain agak kurang tumbuhnya. Trust fund itu menjadi salah satu bagian, dan kita juga harus ingat bahwa Danantara tujuannya adalah untuk melakukan investasi. Betul. Bukan hanya investasi dalam negeri, tapi juga investasi ke luar negeri. Kenapa investasi luar negeri ini menjadi penting ya? Memang investasi dalam negeri tadi gue bilang kita butuh ya banyak duit juga. Tapi di sisi yang lain kita juga butuh Danantara untuk berinvestasi keluar, terutama ke negara-negara maju. Makanya kita ke depan juga harus melihat bagaimana ini pertumbuhan ekonomi yang solid segala macam itu fondasi utamanya institusi, ya, powernya juga harus inklusif, ya, juga jangan cuma buat segolongan elit saja. Hai, penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia, berjumpa lagi bersama saya Budius Ma'ruf Piliang. Nah, kali ini kita akan membahas yang agak sedikit serius, tapi juga nggak serius-serius amat, santai-santai aja. Kita tahu Bill Gates, ya, siapa nggak kenal Bill Gates, ya kan? Semua kita yang menggunakan komputer, laptop yang bukan Apple ya, gitu, pasti kenal Bill Gates. Karena tanpa produk dari Bill Gates, Microsoft, kita nggak bisa mengoperate laptop atau komputer. Nah, dari kemarin Bill Gates datang ke Indonesia, tetapi dalam kapasitas sebagai seorang tokoh filantropis dunia. Tetapi apapun, Bill Gates adalah somebody di global, ya kan? Bahkan pernah beberapa tahun menjadi orang terkaya dunia. Nah, apakah kedatangan Bill Gates ke Indonesia berdampak kepada sentimen negatif, sentimen positif kepada persepsi investor asing kepada Indonesia? Dilihat dari kondisi makroekonomi kita yang sekarang yang memang sedang menurun. Nah, ini yang kita ulas secara santai dengan ekonom muda ganteng, ya kan? Dr. Fitra Faisal. Halo bro. Halo Bang Budi, apa kabar? Ini apa? Gue promosikan dikit nih, ya kan? Karena sama Minang. Iya, ya kan? Dokter ganteng ini, ekonom UI. Nah, bro, kita bicara diskusinya yang ringan-ringan, yang serius tapi kita secara santai. Gue nggak mau masuk tentang makroekonomi dulu. Secara sentimen positif, kedatangan Bill Gates dalam kapasitas dia sebagai filantropis, ya kan? Kira-kira ada nggak sih ini dilihat oleh investor asing? Wah, Indonesia dipercaya. Di tengah kita susah nih sekarang dalam membangun kepercayaan, dan antaranya sampai sekarang masih roadshow tuh, ya kan, pandu keluar. Nah, kalau feeling lu, kedatangan Bill Gates sudah ketemu dengan presiden, dengan beberapa menteri, ya kan, ada dana hibah yang diberikan, nggak kecil loh bro, 2,7 dana hibah, 2,7 triliun gitu loh. 150 juta dolar. Ya. Nah, bisa mungkin diberikan penjelasan kepada publik bahwa ini ansih filantropiskah atau memang ini sebuah pembuka jalan untuk merangsang investor asing masuk ke Indonesia. Gimana bro? Iya, jadi kalau kita ngelihat Bill Gates ya, jadi itu sebenarnya sentimen memori masa lalu ya tadi ya. Kita biar bagaimanapun itu Bill Gates adalah yang membesarkan masa kecil kita ya. Jadi sebenarnya bapak kita semua itu. Bill Gates kan, ya. Dari mulai khusus komputer itu kan dari WordStar, terus habis itu tiba-tiba ada Microsoft Office. Wah, itu keren banget tuh kayaknya. Dan bahkan kalau kita lihat ya, Steve Jobs itu ya kan baru muncul belakangan ya. Bill Gates ini adalah ya old money ya, dan sampai sekarang masih hidup ya. Kalau Steve Jobs kan ya short lived ya, tapi tetap ada kenangannya juga di situ. Tapi anyway, kalau gue ngelihat sih si Bill Gates itu ketika datang, memang kalau dari sisi uang ya, dari sisi kalau misalnya 2,7 triliun buat kita, buat saya terutama, itu banyak banget. Tapi buat Bill Gates si peanuts, ya kan? Ya? Ibaratnya itu di kantongnya ada berapa ya? Oh, ini sekitar 200. Itu Bill Gates.
Jadi kenapa? Karena kan awalnya kan memang Bill Gates itu datang ke sini dalam konteks filantropis tadi ya. Bagaimana dan dia tidak hanya ke Indonesia kan, ke beberapa negara lain yang memang mereka punya tujuan ya untuk kemudian meningkatkan kesejahteraan di tempat-tempat atau negara-negara yang memang dianggap perlu ditingkatkan kesejahteraannya. Gitu kan. Ya bisa dalam POV bahwa ya kita bisa juga tersinggung karena Bill Gates datang berarti ya ini banyak orang miskinnya gitu kan. Ada yang menuduh begitu. tapi di Lu jangan bangga Bill Gates kesini berarti Indonesia memang dianggap masih miskin kan gitu. Ya karena kan kalau kita lihat kunjungan Bill Gates kan banyak ke kunjungan negara miskin kan. Iya. Tapi di sisi yang lain gue ngeliat sih ya Bill Gates juga melihat potensi lah karena biar bagaimanapun Bill Gates adalah pengusaha sebelum yang lain gitu kan. Jadi sebelum dia jadi filantropis dia pengusaha dulu. Betul. Gitu kan. Jadi meskipun selimutnya adalah filantropi, tapi kita juga bisa melihat bahwa sejatinya Bill Gates adalah seorang investor juga. Nah, kalau kita lihat kemarin balutan kerjasamanya adalah melalui Gates Foundation ya. Ya. Jadi di sini dia kasih 156 juta dolar ya, 2,7 triliun tadi. Kerjasama juga dengan Danantara. Nah ini kan menarik ya. Danantara akan membuat semacam trust fund ya untuk mengelola CSR BUMN ini kemudian dikolaborasikan dengan Bill Gates Foundation. Nah ini menarik ya karena kalau kita lihat dari sisi ya cuma 2,7 triliun sebenarnya peanuts. Tapi dari sisi yang lain ya Bill Gates adalah sebuah sinyal, ya, sinyal positif juga kan karena kenapa Danantara dilibatkan di situ? Kenapa juga ada pengusaha-pengusaha yang hadir juga pada pertemuan itu gitu kan? Jadi bukan karena kita dapat belas kasihan Bill Gates, tapi ternyata juga karena memang ada potensi ekonomi juga di situ kan. Biar bagaimanapun Bill Gates itu bisa menjadi semacam brand ya, buat apapun nanti disematkan di mana dia akan menjadi brand ya, ditaruh di Danantara meskipun itu foundation, tapi kan wah ini adalah sinyal positif. Ketika Bill Gates datang dan kemudian bekerja sama dengan Danantara dan di mana Danantara itu adalah sovereign wealth fund kita yang tujuannya juga melakukan investasi kan berarti ini something ya, bukan sekedar pengelolaan ya dana yayasan tapi juga untuk pengelolaan dana-dana yang sifatnya nanti investasi. Nanti mungkin kita bisa melihat bagaimana ini sebagai pintu masuknya saja, tapi saya ngelihat nanti lebih banyak juga ada potensi-potensi ekonomi yang besar ke depan ya. Mungkin bukan lewat Bill Gates tapi mungkin lewat teman-temannya Bill Gates juga untuk masuk ke Indonesia. Jadi secara sentimen positif untuk investor asing kemudian melirik dan kemudian oh ya Bill Gates aja mau kan gitu ya. Kira-kira akan seperti itu nggak sih persepsi dari investor asing ketika melihat kedatangan Bill Gates tidak hanya sekedar melakukan kegiatan yang sifatnya filantropis, tetapi juga kan ada rencana dengan Danantara ya kan, semacam kerjasama. Walaupun sifatnya dia menggunakan yayasan ya, tetap dengan Gates Foundation-nya itu ya toh. Nah, kalau kita lihat perbandingan antara nilai dana kelolaan dari Danantara, anggaplah kita pakai istilahnya bahasanya 14.000 triliun gitu ya, dengan kekayaan Bill Gates. Nah, nanti biasa, bro. Kan orang Bill Gates memang pinter, tahu di situ dana kelolanya gede, dia mau ambil tuh dengan topeng kerjasama mutual trust kan begitu. Kira-kira kita melihat ini perlu hati-hati atau memang kita harus welcome kepada Bill Gates kalau memang kerjasamanya dengan Danantara? Nah gini, jadi gue ngeliatnya sih kita kalau dengan orang-orang seperti Bill Gates itu justru lebih banyak peluangnya. Ya, jadi seperti misalnya kalau kita lihat kemarin bagaimana Ray Dalio ada di Danantara. Itu memang di satu sisi ya pasti tidak ada freelance lah, pasti dia juga angin bisnis. Tapi ketika kita bicara bisnis, artinya kan dia ingin mempertahankan bisnis supaya tetap survive kan? Iya. Nah maka Ray Dalio fungsinya juga di situ ya, magnet investasi dan kita bisa memanfaatkan. Itu bisa saling memanfaatkan, itu mutualism. Di sisi yang lain Bill Gates tentunya juga punya peluang itu gitu kan. Biar bagaimanapun dia adalah nausar, bahkan lebih besar dibandingkan Ray Dalio. Dan kalau kita bicara CSR, aktivitas CSR itu adalah aktivitas yang sangat positif kan. Dan itu bisa memberikan citra yang sangat baik ya buat apapun itu. Ya, kalau kita bicara BUMN ketika ada CSR-nya, nama BUMN tersebut bisa naik. Dan antara ketika mengumpulkan CSR dari BUMN itu kemudian dikolaborasikan dengan Gates Foundation yang mana memang citranya sudah positif. Itu gue rasa akan memiliki efek lanjut yang juga signifikan gitu. Jadi ini adalah masalah signaling effect.
bagaimana memberikan sinyal yang positif lewat jalur filantropis, dan tapi pada akhirnya ya it's all about the money. It's all about the money. Jadi uangnya itu akan kemana? Apalagi sekarang ini kan banyak orang-orang kayak Amerika Serikat yang juga ya ingin melakukan de-risking dari US assets, gitu kan. Kalau kita lihat misalnya bagaimana tekanan demi tekanan hadir di US stock market ya. Jadi karena memang tarif Trump ini orang-orang keluar, ya, hedge fund keluar, orang-orang kayak Amerika Serikat pun gelisah. Biasanya kalau keluar dari equity market, mereka akan masuk ke bond market biasanya. Tapi bond market di US pun juga dalam tekanan. Yang biasanya sebagai safe haven, tapi kita melihat bagaimana harga ya dari rata-rata dari bond market di US, terutama yang bertenor 10 tahun sebagai rujukannya, itu anjlok terus, sementara yieldnya naik terus. Itu artinya apa? Orang juga keluar even dari bond market. Nah mereka kemana tuh? Ke emas. Ya, makanya kalau kita lihat emas tuh bahkan mak-mak jam 3 pagi udah antri beli emas tuh, ya kan, meskipun baru buka jam 8.30 kalau diantam tuh, tapi mereka udah dari jam 3 pagi itu cuma buat dapat 1 gram emas aja, gitu kan, karena biar bagaimanapun itu adalah instrumen safe haven, ya, orang-orang pergi ke emas, even orang-orang kayak itu juga salah satunya pergi ke instrumen emas juga. Berikutnya kemana? Ke Japanese yen. Makanya kalau kita lihat Japanese yen sekarang ini meningkat nilainya terhadap dolar Amerika Serikat. Sebenarnya ini juga merugikan buat Jepang karena ekspornya jadi mahal ya. Kan mau jualan terus yennya sudah terlalu tinggi, terus jualan ekspor mereka jadi lebih mahal, turis juga lebih mahal lagi sekarang. Kan dulu kan ketika yen itu jatuh banyak sekali turis yang datang ke Jepang ya. Over tourism lah. Ke tahun lalu aja udah 30 juta turis tuh, 30 sampai 40 juta turis datang ke Jepang. Nah sekarang ini mereka juga ya di satu sisi kesulitan, tapi di sisi yang lain kalau dari sisi performa Japanese yen ini lagi untung-untungnya. Jadi capital flowing juga ke Jepang sebagai instrumen safe haven. Nah, tapi kan uang ini banyak nih yang mau keluar dari Amerika Serikat. Mereka mencari-cari cara tempat yang mungkin menarik juga. Nah, tempat yang menarik di mana? Ya tentunya yang menghasilkan return paling tinggi di emerging markets. Cuma di emerging market ada inherent risk premium, ya, karena kan biar bagaimanapun emerging market fondasi ekonomi tidak terlalu kuat. Nah, makanya mereka berhati-hati juga. Nah, ketika misalnya ada sinyal-sinyal positif yang diberikan oleh investor kelas kakap seperti Bill Gates ini datang ke negara-negara tertentu yang ternyata tujuannya adalah bukan cuma memberi makan orang miskin, ya kan? Karena ketika diputar-putar ke sekolah MBG sebenarnya dia nggak tertarik untuk ke sana. Artinya kan dia juga nggak ya tujuan dia bukan itu. Tujuannya mungkin ya juga lebih ke motif ekonomi juga. Nah, makanya dari sini gue ngelihat ketika dia hadir di sini memberikan sinyal positif dan juga memberikan sinyal kepada orang-orang kaya di Amerika Serikat untuk lu kalau mau taruh duit di Indonesia aja karena aman nih, ini barang aman nih. Terus kalau kita lihat stock market kita kan sekarang lagi oke. Bond market itu juga lagi oke. Setelah sebelumnya terdepresi beberapa waktu yang lalu, sekarang lagi menanjak lagi dan mungkin dia tim advance-nya orang-orang kaya Amerika Serikat, kita nggak tahu. Tim advance yang ngelihat nih gimana? Coba cek deh, coba cek. Gue funds ya. Gue mau taruh duit di mana nih yang enak tuh? Ya udah coba beranjang sana lah. Bill Gates mungkin datang juga ke Indonesia dalam rangka itu juga. Hanya shopping informasi dulu sambil melakukan kegiatan filantropis. Betul. Nah, pemerintah lebih mengedepankan bahwa kedatangan Bill Gates itu lebih kepada semacam kontribusi Bill Gates kepada peduli pada kesehatan, ya kan, kepada pertanian dan teknologi. Tidak mengedepankan bahwa ini adalah pintu masuk nih Bill Gates dengan kebesaran namanya, ya kan. Tidak mencoba mengarrange bahwa ini adalah pintu masuk, Bill Gates adalah pintu masuk. Dan ketika Bill Gates mau datang, ini adalah positif. Tidak ada penjelasan itu yang dilakukan oleh pemerintah sepanjang yang kita dengar kemarin, bro. Yang ada kita lihat, ya benar, Bill Gates diajaklah melihat bagaimana implementasi dari MBG, ya kan, makanan bergizi gratis. Ya buat beda kan lucu-lucu aja. Ya udah deh, gue ikut aja, namanya gue diundang. Ya memang ya salah satu mungkin PR pemerintah sekarang ini adalah bagaimana mengkomunikasikan ya kebijakan-kebijakannya dengan baik dan bagaimana mengkomunikasikan rencana-rencananya dengan baik. Nah itu yang jadi PR terbesar ya. Jadi kedatangan Bill Gates sepertinya agak kurang teramplifikasi tuh. Iya benar. Ya kan? Harusnya kan kita kaget loh, Bill Gates datang ya. Nah gitu kan. Harusnya kan udah ada tuh pengumuman, aduh Bill Gates mau datang segala macam. Ya ini memang di satu sisi kalau terlalu banyak informasi
buruk, terlalu dikit informasi juga buruk juga, begitu kan. Dan kita juga tahu karakter netizen kita kan mau positif mau negatif ya tetap aja dia serang juga nih netizen kita sekarang kan. Tapi anyway, semua berita baik menurut saya harus diberitakan dengan baik pula, gitu kan. Dan itu memang kekurangannya. Sehingga pada akhirnya sinyal-sinyal positif yang kita harapkan itu mungkin agak kurang teramplifikasi, gitu kan. Padahal ya itu kan tadi. kalau misalnya dia selain memang karakter Bill Gates memang dia seorang filantropis kan begitu. Nah, setidaknya kan juga ada di-announce juga setidaknya oleh Menteri Investasi bahwa ini adalah penjajakan Bill Gates atau apa, bahwa dia akan memindahkan pabriknya mungkin barangkali di sini ketika kita kecewa dengan Elon Musk yang akhirnya nggak jadi ya kan gitu loh. Kan secara nama kan antara Elon Musk dan Bill Gates ini anggaplah beda tipis lah, anggap begitu ya kan. Nah, tapi itu nggak di-announce oleh pemerintah gitu loh. Ya ibaratnya ini adalah gimana ya, kalau bandingin Bill Gates sama Elon Musk mungkin agak berbeda karakter ya. Elon Musk kan orang yang sangat extrovert lah. Kalau Bill Gates itu lebih lebih pendiam kan. Ya. Dan mungkin juga dia tidak ingin extravagant, nggak ingin cerita macam-macam segala macam. Karena nggak mau seperti Elon Musk mungkin ya. Dia udah komitmen ini, tapi ternyata nggak terjadi apa-apa. Ya kita bisa melihat waktu itu Elon Musk datang ke sini seperti raja kan, tapi nggak ada realisasi apa-apa, nggak ada sama sekali. Gitu. Nah ya untungnya Bill Gates bukan seperti Elon Musk. Jadi kita masih bisa melihat bahwa ada potensi ekonomi, tapi di sisi yang lain ya kita juga jangan terlalu berharap lah. Gitu. Jangan terlalu berharap. Tapi setidak-tidaknya kedatangan figur-figur seperti Bill Gates ini memang menurut saya itu sangat kita butuhkan ya untuk kemudian membangkitkan citra positif. Kenapa? Jadi balik lagi ke tadi kita bicara mengenai investasi. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%, misalnya kan Pak Prabowo selalu bilang ya 8% kita harus capai nih. Nah, berapa sih duit yang kita butuhkan gitu kan untuk mencapai 8% itu? Hitungan saya 10.000 triliun dan itu dibagi menjadi 6 core infrastructures. Itu ada ICT, sektor teknologi, ada energi, ada housing, transportasi, water sanitation sama water resources. Nah, karena tadi Bill Gates juga fokusnya terutama di teknologi ya. Maka ini sebenarnya berkesesuaian dengan target kebutuhan investasi kita. Yang mana sebenarnya kalau kita bicara kebutuhan investasi tadi, 3.000 triliun dipenuhi di dalam negeri, maksimum kapasitas domestik kita. 7.000 triliun dari luar. Makanya figur-figur seperti Bill Gates ini, dan tidak hanya Bill Gates, kemarin Pak Prabowo juga datang ke Timur Tengah tuh. Itu kan banyak tuh petrodollar ya. Itu juga hal yang menarik yang untuk ditindaklanjuti. Jadi apalagi nih sekarang tanggal ini di tanggal podcast ini kan tanggal 8 Mei ya. 8 Mei. Ini kan 200 hari Prabowo. Tahu nggak? Ini 200 hari nih. 200 hari. Genap ya. Iya. 8 Mei ini. Jadi ya ini juga momen untuk kemudian mendatangkan keuntungan-keuntungan tersebut. Karena kita sangat butuh momentum positif nih. Terus terang titik ini adalah titik yang paling kita butuhkan. Di saat-saat seperti ini. Kenapa? Karena kemarin itu pengumuman pertumbuhan ekonomi kita di kuartal pertama itu ternyata tidak kontraksi ya. Iya, sebenarnya tidak, kalau year on year masih oke, tapi kalau misalnya kuartal to kuartal itu terkontraksi minus 0,98%. Pertumbuhan ekonomi kita secara tahunan itu cuma 4,87%. Nah ini kan suatu hal yang sebenarnya agak mengkhawatirkan karena kita kan ingin mencapai 8% nih dan target tahun ini aja 5,2%. Betul. Nah jadi kenapa sih bisa seperti itu? Kenapa cuma 5,87%? Yang pertama karena memang konsumsi kita lemah. Ya, pertumbuhan konsumsi kita kemarin cuma 4,89%, ya juga di bawah 5%. Kita lihat kemarin Lebaran ya kayaknya tuh sepi-sepi aja tuh Lebaran ya. Kalau pas saya mudik tuh ke kampungnya istri ya, sekuen orang Minang tapi istri orang Jawa ya. Karena kan kalau supaya aman di Jawa kan harus menikahi akamsi ya. Akamsi. Nah, itu ngeliat loh bisa sebagai pemudik happy. Tapi sebagai ekonom nggak happy. Karena kalau kita lihat juga data dari Kementerian Perhubungan drop 24% kan. Drop 24%. Nah, itu pertama dari sisi konsumsi. Yang kedua dari sisi investasi. Mana tema kita kali ini? Kedatangan Bill Gates berarti resonansi investasi. Apa yang terjadi di investasi kita? Memang kalau kita lihat pengumuman BKPM kemarin, FDI naik 12%, 12,7% year on year. Tapi kalau kita lihat gross fixed capital formation, pengumuman BPS kemarin, itu cuma tumbuh 2%. 2,2 sampai 2,7%. Itu rendah sekali. Dari berapa sebelumnya? Ya sebelumnya ya, memang
terus begitu ya, 3%, 2%, Lagi decline dan ya? turun terus. Dan ini kalau nggak salah, kalau saya lihat ya, saya plot, ini adalah terendah semenjak kurang lebih 5 tahun terakhir. Oh. Nah, ini kan suatu masalah ya. Kalau kembali lagi kita bicara mengenai investasi, maka perlu kita bangkitkan lagi. Dan terutama di sektor pengolahan. Sebenarnya problem kita untuk mendatangkan investor asing itu apakah karena sentimen yang disebabkan oleh situasi global atau karena ketidakpercayaan dengan dinamika internal kita, bro? Nah, Saat oke. ini ya. Jadi memang betul di awal-awal itu di Januari Februari itu lebih banyak dinamika domestik yang membuat pasar kita tertekan ya. Sebenarnya dinamika domestik itu kalau secara fondasi ekonomi sebenarnya kita nggak parah-parah amat, tapi lebih ke arah bagaimana komunikasi kebijakan itu mungkin agak kurang ya. Misalnya isu efisiensi ekonomi, Impres 1 2025. Itu kan sebenarnya suatu hal yang baik ya. Ketika kita melakukan efisiensi, misalnya kemarin yang saya dengar tuh Pak Prabowo sama Bu Sri Mulyani ngecek sampai satuan 9, yang paling detail itu ada 44 triliun ATK. Buat apa 44 triliun? Kita nggak makan pensil, ya kan? Ya buat apa tuh? Apa pensilnya itu buat makan bergizi gratis tuh sebagai bagian dari 4 sehat 6 sempurna. Ya, jadi ada susunya terus ada pensil, terus dimakan juga segrafit-grafitnya biar pinter mungkin. Nah, tapi kan akhirnya 44 triliun konyol. Akhirnya kan dipindahkan ke tempat yang lain yang jauh lebih produktif. Artinya ini ada realokasi, tapi di sisi yang lain diartikan oleh terutama foreign funds sebagai budget cut. Nah kalau budget cut itu implikasinya adalah jelek untuk pertumbuhan ekonomi kan. Nah ini masalah komunikasi. Lagi-lagi faktor komunikasi ya. Betul. Terus yang berikutnya juga ada dana antara, itu juga faktor komunikasi. Faktor kemudian bagaimana mengelola defisit kita yang sudah terjadi di awal tahun ini, itu juga sekali lagi masalah komunikasi dan seterusnya. Nah itu memang Januari Februari. Tapi mulai bulan April ya, semenjak tarif Trump itu diumumkan, ini fenomena global jauh lebih mendominasi ketimbang yang domestik. Untungnya dari sisi birokrasi kita sudah lumayan beradaptasi tuh. Ya, sudah lebih baik dan seterusnya, sehingga permasalahannya adalah tekanan dari sisi global. Ya, sampai sekarang pun kalau kita lihat masih sumber utamanya adalah dari Amerika Serikat versus China. Nah, apa yang membuat pasar kita hijau atau rupiah kita terapresiasi dalam beberapa pekan terakhir? Salah satunya adalah karena posisi Indonesia yang netral. Ya, sebagaimana yang kita tahu ketika kita mengirimkan tim negosiasi dan posisi Indonesia itu bahkan kalau dimasukkan ke tabel itu masuk ke negara-negara yang sudah menawarkan konsesi. Jadi ada negara-negara yang melakukan negosiasi, ada yang melakukan konsesi, ada yang melakukan retaliasi, ada yang masih bingung. Nah, Indonesia termasuk negara yang menawarkan konsesi, bahkan lebih advance dari sekedar negosiasi. Artinya apa? Artinya menawarkan untuk membeli barang-barang Amerika Serikat sebagai bagian dari proses negosiasi. Jadi ketika Indonesia berada di tengah-tengah seperti itu, persepsi investor ya secara global hedge fund juga akan melihat ini ketika keluar atau de-risking dari pasar Amerika Serikat pindah kemana nih? Selain emas ke Japanese yen kemana lagi nih? Masih banyak nih duitnya yang diambil dari Amerika Serikat. Supaya aman taruh mana nih? Nah kan mereka masih mengintai tuh. Oh ternyata Indonesia di tengah-tengah nih. Nah, secara korelasi kita melihat ya, wilayah positif itu sangat positif untuk mendatangkan capital inflow juga ke Indonesia ya, to some extent ya. Makanya rupiah kita masih lumayan oke. Terus kemudian pasarnya itu rebound dan seterusnya. Apalagi kalau ada sentimen-sentimen positif yang lain, maka kita berselancar dengan momentum. Kita memanfaatkan momentum yang ada dan momentum itu tidak ya kita nggak tahu kapan lagi datangnya. Nah, ketika Bill Gates datang ya seharusnya kita berselancar dengan momentum tersebut. Apakah Bill Gates ditawarkan juga nggak sih? Walaupun tujuannya ke sini untuk filantropis, ya kita kan nggak tahu ya apakah dalam beberapa anggap sehari penuh kemarin bersama pemerintah ya kan, salah satu yang akan dianggap sebagai akselerator dalam mengejar pertumbuhan ekonomi kan adalah program seperti hilirisasi ya kan, itu kan menyerap banyak tenaga kerja dan juga apakah itu ditawarkan nggak ke Bill Gates misalnya? Mungkin saja itu di ruang tertutup mungkin saja ditawarkan karena kan kita lihat juga kemarin Pak Prabowo juga mengundang pengusaha-pengusaha. Konglomerat itu semua ada semua di sana, ada Antoni Sarif Jalas di sana, ada Prayogo Haji Isam juga ada di situ. Iya, kan semuanya ada lah. Artinya itu memang bukan sekedar filantropi sebenarnya. Kalau kita lihat siapa yang datang ya. Betul. Kalau filantropis kan harusnya yayasan-yayasan. Iya. Yayasan Muhammadiyah, yayasan NU gitu datang ke semua gitu. Tapi enggak kan? Ada pengusaha. Maka sebenarnya memang ada peluang lain ya di Bill Gates. Seolah-olah disiapkan juga forum bisnis kan gitu. Betul. Dan
Danantara juga ada di situ kan. Ya. Pak Rosan juga ada di situ kan. Bahkan Danantara mungkin sebelumnya belum kepikiran tuh bikin trust fund. Dengan ada Bill Gates, ya udah kita bikin dulu, kita ikat dulu Bill Gates dengan trust fund itu. Nah, ya menurut kalau kayak tadi pertanyaan adalah apakah ada potensi investasi di industri dan hilirisasi? Bisa saja. Bisa Ya, saja. karena masalah kita kemarin juga dari pengumuman GDP kemarin, kalau kita bagi berdasarkan sektor lapangan usaha, sektor industri pengolahan kita cuma tumbuh 4,55%, ya di bawah pertumbuhan ekonomi. Ini kan ya memang ya ini masih tumbuh lah, tapi di sisi yang lain agak kurang tumbuhnya. Nah, yang membuat kalau dari sisi lapangan usaha yang kemarin itu paling tinggi sebenarnya pertanian 10%. Nah, cuma masalahnya begini, 10% di pertanian itu ternyata ya nilai tambahnya sedikit. Itu nggak mampu untuk membawa kita juga untuk tumbuh di atas 5%. Ya, berarti ini kan low value added. Ya, jadi ketika kita melihat bahwa pertanian itu kemarin tumbuh mencorong, tapi ternyata ya belum cukup. Maka kecukupan itu harus kita fokuskan kemana? Ke sektor industri pengolahan. Yang mana tadi menyerap tenaga kerja, dampak penggandaan ekonomi cukup tinggi dan seterusnya. Nah, apalagi kita juga sekarang sebenarnya punya potensi tuh untuk bisa mengembangkan kalau kita bicara sektor teknologi. Yang mereka butuhkan apa sih? Rare earth. Nah, rare earth itu dan critical minerals itu adalah bagian dari negosiasi kita ke Amerika Serikat. Oh, itu bagian dari negosiasi penting itu. Betul. Karena gini, ketika China yang selama ini menyuplai rare earths ke Amerika Serikat itu menutup ekspornya, kan Amerika Serikat kelimpungan, terutama sektor teknologi nih. Yang mereka butuh chip apa segala macam itu butuh rare earth, dan masalahnya memang China menguasai itu semua. Jadi China itu gimana? Dia punya orangnya, dia punya sumber daya alamnya, dia punya kekayaan, dia punya semuanya. Jadi curang nih kayaknya. Ya, jadi kan kalau kita lihat nih ada negara-negara yang punya resource rich tapi nggak mampu mengelola. Ya, tapi China resource rich, dia juga mampu mengelolanya dengan baik. Jadi dia bisa self sufficient gitu bahkan. Nah, terus ketika itu tidak bisa diekspor ke Amerika Serikat, maka Amerika Serikat kelimpungan. Mereka akan cari sumber-sumber alternatif. Nah, salah satu Indonesia. Kalau kita bicara rare earth atau critical minerals, itu tidak hanya nikel. Ya. Ada yang lain-lain ya. Kemarin saya mendengarkan presentasi dari teman dari Brain ya tentang geologi. Indonesia itu banyak sekali sebenarnya potensi itu. Dan kita bisa mengembangkannya untuk mengembangkan jaringan rantai produksi critical minerals dengan US. Ya, mungkin ini merupakan bagian dari itu juga ya. Tapi saya melihat Bill Gates tidak hanya melihat Bill Gates, tapi Bill Gates siapa orang yang ada di belakang-belakang. Teman-temannya siapa aja nih? Bisa jadi seperti yang kita sangkakan tadi, jangan-jangan Bill Gates ya sebagai tim advance saja. Ya, di belakangnya ada tolong titip dong. Nih apa, liatin apa potensi apa di situ. Siapa tahu di belakang Bill Gates ada Warren Buffett kan gitu. Iya, dan mereka kan sangat berteman gitu kan, berteman sejak lama. Dan Warren Buffett kan dan dia udah tahu dia sebentar lagi mau meninggal tuh. Ya kan, dia udah menyiapkan penggantinya. Dan ketika dia menyiapkan pengganti, gak ada yang tahu, tiba-tiba aja diumumkan ya. Ternyata Bill Gates. Bukan Bill Gates juga, tapi ada ininya ada memang kadernya. Cuma kan memang Bill Gates itu ya dulu kan kaya karena memang semata-mata karena sektor teknologi. Tapi karena dia berteman dengan Warren Buffett, akhirnya dia juga kaya karena saham. Gitu kan. Nah, maka ya, dan juga kaya dari money market, Bos. Betul. Maka tidak menutup kemungkinan ya mungkin ada teman-temannya juga di situ yang beredar, yang nitip pesan ke Bill Gates, tolong ada potensi apa aja di situ gitu. Gue menduga begini ya. Ya, kita mencoba berpikir positif bahwa Bill Gates adalah entry point ya untuk membawa orang-orang kayak Warren Buffett ke sini. Ya kan? Nah, yang publik tidak lihat adalah bagaimana pemerintah mengannounce ini membawa sebuah harapan positif kepada masyarakat bahwa ini pintu masuk. Kita dipercaya loh, bro, kan gitu loh. Menurut lo ini kenapa? Karena memang nggak ada orang yang capable di situ dalam menginformasikan. Kedatangan orang seperti Bill Gates itu kan bisa dilihat dalam konteks positif, bisa negatif. Gini loh, kenapa gue bilang ada konteks negatif? Waktu COVID kemarin, ya kan? Walaupun itu kita anggap isu ya, ya kan? Ini kan bisnisnya Bill Gates kan gitu, ya kan? Vaksin segala macam gitu loh. Nah, sehingga seolah-olah kok kita berbisnis dengan orang seperti itu, ya kan? Nah, ini kan bagaimana ini meluruskan. Nah, kalau kemudian seorang Bill Gates aja mampu tega karena alasan bisnis membawa sebuah rekayasa dunia, bikin vaksin, dibikinlah COVID dan segala macam. Walaupun itu bagi gue tuh nggak make sense, Bos, gitu loh. Gimana tuh cara menyikapi
sosok Bill Gates ini di mata masyarakat kita, ya kan? Sehingga benar-benar ini benar-benar golden ticket gitu loh. Iya, memang tidak bisa dinafikan ya. Gue udah ngeliat juga tuh banyak WA group ya, ada isi-isi yang beredar ya, tentang vaksin lah, apa segala macam. Udah jangan lah kita usir aja Bill Gates, itu udah banyak banget Iya, tuh. benar, Udah benar, banyak, ya kan? udah banyak. Ya memang apa ya, di satu sisi kalau kita bicara konspirasi itu suatu hal yang mengasihkan. Ya, nggak selesai gitu kan. Gue juga suka belajar apa dan ngobrolin konspirasi karena bisa kemana-mana isinya kan. betul. Bisa semalam suntuk tuh. Nah, tapi di sisi yang lain kan ya tentu kita juga harus rasional. Apa iya memang begitu, ya kan? Kalau yang begitu gini loh, yang namanya bisnis, oke, dia jualan vaksin. Tapi kan Bill Gates juga banyak bisnis yang lain ya, nggak cuma ya vaksin mungkin salah satunya, mungkin dia juga punya relevansi di situ, dia punya saham juga di situ segala macam. Tapi gue lebih melihat ya, gue orang yang berhusnuzon ya, selalu berhusnuzon ya. Karena kan Kalau katanya istilah gua ya, selalu berpikiran positif. ya gitu. karena kan Tuhan sesuai prasangka hambanya. Iya. Ya kalau kita berprasangka buruk, ya mungkin juga itu adalah yang benar. Iya. Tapi kalau kita berprasangka baik, ya itu jadi yang benar juga gitu kan. Karena begini, kan kalau misalnya di market ya, ada namanya ekspektasi gitu kan. Ekspektasi inflasi, ekspektasi nilai tukar. Ketika market expect ada rupiah depreciation, rupiah terdepresiasi, maka short run behavior mereka, perilaku mereka akan menuju ke sana. Maka pada akhirnya rupiah terdepresiasi juga tuh. Ekspektasi inflasi tinggi, maka dia pola belanja yang segala macam dia akan menuju ke sana juga. Gitu. Nah, begitu juga dengan kalau kita bicara mengenai teori konspirasi. Akhirnya perilaku gitu, rombongan kita menciptakan bandwagon ya, dan pada akhirnya ke sana juga tuh akhirnya. Nah, makanya sih kalau menurut gua ya kita lihat dulu lah, orang ini juga belum ngapa-ngapain kok. Ya kan? Cuma 2,7 triliun is peanut gitu kan. Kita lihat dulu ya mau ngapain nih. Kalau dia mau mengunduhi orang-orang Indonesia, kita lawan. Pasti ya kan kita punya nasionalisme juga. Karena namanya juga berangkat dari teori konspirasi kan sampai sekarang pun tidak ada pernah ada pembuktian tentang wah ternyata ini otaknya Bill Gates. Dia di sini buang uang kurang dari 3 triliun sementara dia pernah dapatkan gara-gara musibah atau pandemi besar itu anggaplah lebih dari 500 triliun kan ya benar peanuts ini gitu loh. Tetapi gini loh. Bagi gue sih yang paling penting itu adalah orang sebesar Bill Gates itu kan sebenarnya resonansi positifnya yang diglorifikasi gitu loh, sehingga tidak hanya pengusaha lokal yang kemudian respect kepada wah pemerintah kita ternyata masih dipercaya nih, orang selevel Bill Gates aja mau datang loh, event itu sebagai seorang filantropis kan gitu loh. Berarti next ya kan, berarti orang-orang seperti orang-orang dari Goldman Sachs kan gitu, orang seperti Warren Buffett akan datang nih ke sini. Warren Buffett mungkin agak susah lah, udah tua. Nanti kalau misalnya kelamaan di jalan, calon kader ya kan yang akan menggantikan Buffett kan. Ya betul. Kita juga melihatnya kita melihat orang-orang di belakang Bill Gates itu siapa, nanti yang akan kelihatan gitu kan. Dan ya kalau kita lihat Bill Gates, ya gue sih selalu melihat bahwa ya dia adalah bapak kita semua lah, gitu kan. Selama ini dia mampu mencerdaskan kita kok dengan Microsoft. Benar. Ya meskipun kita adalah objek juga dari dia kan. Ya namanya orang jualan. Ya berarti gini ya. Jadi kalau namanya orang jualan, dia akan memastikan bahwa konsumennya itu mau membeli lagi, gitu kan. Seperti misalnya setelah Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat untung besar tuh, karena kan jualan senjata. Dia surplus. Ya. Cuma masalahnya ketika dia surplus dan dia kaya sendirian, dia bingung siapa yang mau beli barang-barang saya. Karena akhirnya dia ngeliat kanan kiri, loh teman-teman yang di Eropa nih belangsak semua, hancur karena Perang Dunia Kedua. Apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat? Kasih Marshall Plan, bantuan kepada orang-orang Eropa itu. Sehingga pada akhirnya apa? Ya tujuannya adalah dia membeli produk orang-orang Amerika Serikat. Kan mau dagang. Nah Bill Gates kan juga pedagang juga pada akhirnya. Ya, dia akan memberikan citra positif dengan Gates Foundation. Oke lah dia jualan segala macam. Tapi kan dia juga ingin memastikan bahwa ada sustainability. Orang ini pasti ada repeat buying, gitu kan. Gimana cara memastikannya? Ya orangnya dibuat sejahtera juga kan. Sebagaimana orang Eropa dibuat sejahtera oleh Amerika Serikat supaya apa? Ada ketergantungan.
ya oke lah kita bisa melihat bahwa ini adalah teori ketergantungan. Ya tapi biar bagaimanapun Eropa juga maju kok karena keberadaan Amerika Serikat. Dari sisi gravitasi ekonomi ya sama-sama bangkit gitu kan. Nah itu juga yang kita harapkan, ada spillover effect dari apa yang dilakukan Bill Gates selama ini. Ya mungkin aja nanti kita ada potensi kolaborasi juga dengan Danantara. Siapa tahu Danantara juga punya keinginan untuk investasi di Amerika Serikat lewat jalur Bill Gates. Ini bertanyakan banyak, Bisa mungkin jadi jembatan barangkali. Betul, Dengan jadi, mutual trust fund itu. ya trust fund itu menjadi salah satu bagian, dan kita juga harus ingat bahwa Danantara tujuannya adalah untuk melakukan investasi. Betul. Bukan hanya investasi dalam negeri, tapi juga investasi ke luar negeri. Kenapa investasi luar negeri ini menjadi penting ya? Memang investasi dalam negeri tadi gue bilang kita butuh ya banyak duit juga. Tapi di sisi yang lain kita juga butuh Danantara untuk berinvestasi keluar, terutama ke negara-negara maju. Kenapa? Lagi kita ingin membangun Indonesia Incorporated. Ya. Selama ini kelemahan kita apa sih? Teknologi. Selama ini ada apa dengan teknologi sehingga membuat kita lemah? Transfer teknologi. Negara-negara maju pelit untuk memberikan transfer teknologi, ya kan? Ketika kita misalnya sebagai Danantara berinvestasi ke entah itu Microsoft atau Nvidia, ketika kita berinvestasi, masa kita nggak punya keleluasan untuk bilang, tolong dong bangun pabrik semikonduktor di Indonesia? Bisa nggak begitu? Bisa aja, karena kita investor kan. Yang punya duit itu yang berkuasa. Sebagaimana misalnya Erick Thohir punya Oxford United. Kalau Oxford United itu bukan punya Erick Thohir sama Anindya Bakri, nggak mungkin tuh Marcelino Ferdinand main di situ. Ada di situ, benar. Ya kan? Karena itu bagian dari Indonesia Incorporated kan. Ya mungkin dulu Erick Thohir juga punya Inter Milan, cuma Inter Milan mungkin ketinggian buat level orang-orang Indonesia gitu untuk dikirim ke sana. Tapi Oxford United terbuktinya Marcelino Ferdinand main di situ. Ole Romani juga main di situ, bisa atas perantaraan Erick Thohir dan Anindya Bakri. Nah, aku juga melihat bahwa ketika kita bisa memiliki peluang untuk investasi ke luar negeri, ya kita manfaatkan untuk proses transfer teknologi juga. Dan pada akhirnya Bill Gates akan menjadi jembatan juga salah satu. Nah, ini yang sebenarnya menariknya di sini nih. Kalau memang ada rencana seperti itu, bahwa akan ada semacam di samping kegiatan filantropis kan itu sudah jalan lah ya. Itu kan sudah sangat tertata kayaknya itu program-programnya. Teknologi, pertanian dan kesehatan kan gitu. Nah, kalau yang terkait dengan trust fund, di mana Bill Gates sebagai anggaplah ya, kalau bahasa marketnya kan brokernya lah ya, untuk menarik dari Amerikanya atau dari Eropanya. Ini kan seksi sekali nih ya, buat mendatangkan uang masuk ke Indonesia kan gitu. Nah, ada satu hal yang mungkin menjadi sorotan banyak orang tentang Danantara, bro. Dikhawatirkan apakah ini jangan-jangan karena itu memang sudah dibidik oleh Gates kan gitu. Ketika aset yang ada di Danantara itu kan ada Bank Himbara, ya kan? Bank Himbara, dana yang ada di Bank Himbara itu kan nggak semuanya itu adalah aset, kan ada dana pihak ketiga juga. Nah, itu yang dikhawatirkan. Nah, hal-hal seperti ini gimana cara menjelaskannya sehingga tidak terjadi semacam confuse juga ya, tadi kalangan ekonom, orang-orang yang ada di market juga gitu loh. Gimana itu, bro? Ini apa nih? Yang bingung itu siapa? Dan si Bill Gates-nya atau kita? Kitanya nih. Wah, Bill Gates kayaknya mau, kenapa dia berminat untuk melakukan semacam trust fund atau kerjasama dengan Danantara? Di sini dananya dana perbankan nih, ya kan gitu. Oke, gini. Ya memang mayoritas itu kan dana himbara ya, besar sekali itu. Dan gue juga sepakat dengan beberapa pendapat bahwa kalau misalnya salah dikelola karena ada perbankan di situ, itu bisa ada risiko sistemik. Ya, karena kalau kita lihat yang serupa ya di dunia ini sebenarnya ada SASSC China. Itu sebenarnya juga mirip tuh dengan apa yang dilakukan oleh Danantara. Cuma without banks. Itu memang without banks ya. Itu memang salah satu heads up-nya lah, bagaimana ini kalau misalnya tidak dikelola dengan baik, itu akan bisa memicu risiko sistemik. Tapi begini ya, sebelum kita melihat dan kita bisa mendefinisikan kebingungan kita dan kemudian bisa menjelaskan kita bingung atau enggak, biasanya kita lihat juga siapa sih yang ada di Danantara, gitu kan. Dari sisi Danantara, gue nggak ngelihat Ray Dalio, gue nggak ngelihat dia, ya. Karena memang selama ini kan digembar-gemburkan sebagai figur investor. Ya betul, besar. Dia juga mengelola dana investasi yang besar juga. Yes, betul. Tapi bukan Ray Dalio yang membuat gue
percaya bahwa Danantara ini bisa ke arah trajektori yang jauh lebih baik. Tapi Jeffrey Sachs. Jeffrey Sachs ini itu tahun 2002 sudah bikin buku judulnya The End of Poverty. Nah, dia keliling-keliling tuh ke negara-negara miskin sama Bono, vokalisnya U2. Ya, mereka berkeliling-keliling ke Afrika dan seterusnya. Dan memang tujuannya adalah sama kayak Bill Gates ini, filantropis. Ya, tujuannya adalah untuk kemudian mengentaskan kemiskinan. Dan bahkan dia menjadi inisiator Millennium Development Goals, ya, yang mana berakhir tahun 2015 dan targetnya adalah mengakhiri extreme poverty, ya, di tahun 2015. Kemudian berkembang lagi menjadi Sustainable Development Goals. Terus kemudian di tahun 2011 dia juga bikin buku tuh judulnya The Price of Civilization. Bagaimana seri-seri krisis itu dihadirkan atau tercipta karena orang kayanya yang lupa membayar ongkos peradaban gitu. Dan gue juga ngelihat si Jeffrey Sachs ini dia adalah figur yang sangat kritis terhadap pemerintah Amerika Serikat. Gitu. Nah, jadi apa yang pengen gue ceritakan di sini adalah ketika ada figur sekritis Jeffrey Sachs yang mana dia udah kritik pemerintah Amerika Serikat udah ampun-ampunan lah. Terakhir dia juga mengkritik Trump. Dia bilang, Trump kalau ikut kelas saya itu nggak lulus. Ini orang bego katanya si Jeffrey Sachs. Kurang kritis apa dia? Tapi ketika dia mau untuk masuk ke Danantara, ya gue juga nggak tahu nih makhluk Danantara ini seperti apa sih sebelum kemudian kita lihat bagaimana initial investment ke arah mana seterusnya baru kita bisa menebak ya arah Danantara kemana. Tapi once ketika si Jeffrey Sachs itu mau untuk diajak, berarti ya dia percaya, ya kan? Karena dia adalah figur yang sangat kritis dan dia gak dibayar. Dia kan mau pro bono aja. Dan dia gak mau dibayar. Ada juga ya yang sifatnya seperti itu pro bono, kira itu wilayah advokat aja. Iya betul. Ya, mungkin dia akan ada keuntungan lain lah. Namanya menjadi semakin besar gitu kan. Tapi ya ketika dia mau menjadi bagian dari Danantara, ya meskipun ketika dia diwawancara di Amerika sana dia ditanya tentang Danantara ya oleh pers Amerika Serikat, dia bilang, saya belum bisa ngomong macam-macam karena saya juga belum tahu nih. Tapi ya dia mau untuk membantu Danantara. Kenapa ya? Karena ya dia juga melihat mungkin Danantara itu punya misi-misi pembangunan. Meskipun kalau kita bicara tentang misi pembangunan, jangan sampai misi pembangunannya overpopulis. Karena overpopulis itu Danantara akhirnya rugi juga tuh, kan beda tuh. Jadi Danantara adalah bukan bank pembangunan yang sepenuhnya, tapi juga bukan bank investasi yang sepenuhnya. Jadi dia in between. Dia punya misi pembangunan, tapi dia juga punya misi keuntungan. Jadi kalau untung ya mungkin untungnya nggak tinggi-tinggi banget. Terus ya karena apa? Dia punya misi-misi tertentu juga. Nah sehingga Jeffrey Sachs ketika dia ada di situ, ya itu membuat gue yakin. Ya, artinya menurut lu bro, Jeffrey Sachs itu mengerti di sini ada aset bank-bank himbara. Ya, harus tahu. Dia kan ekonom. Nah maksud gue, artinya dia sudah menghitung dampak sistemik itu tidak akan terjadi. Ya mungkin ada juga, dia tahu juga mungkin akan dimanapun ekonom juga pasti akan melihat ya sebagai dalam konteks professional skepticism. Itu kan kita ekonom akan selalu diajarkan itu professional skepticism. Kita selalu akan mempertanyakan, selalu akan skeptis di awal. Ya. Tapi ketika Jeffrey Sachs itu dengan segala skeptisismnya itu mau diajak di Danantara, dia menjadi sebuah simbol. Nah, yang kemudian dibutuhkan di Danantara adalah simbol-simbol yang lain. Ya, simbol memang hanya sekedar simbol kalau tidak bisa dimanfaatkan. Tapi ketika simbol itu mampu diresonansi, seperti misalnya Jeffrey Sachs, Ray Dalio, atau kedatangan dari Bill Gates yang berkolaborasi juga dengan Danantara. Nah ini suatu hal yang seharusnya positif dan harus mampu diresonansikan dengan baik. Apa sebagai ekonom lu nggak menduga ya Jeffrey Sachs kan orang asing. Kalau toh misalnya terjadi dampak sistemik dalam hitungan dia misalnya ya kan ada doli amat lah gitu. Forecasting yang baik dan yang the worstnya kan ada biasanya. Seorang ekonom itu kan biasa selalu membuat prediksi seperti itu, yang baik dan yang buruk. Nah bodo amat buat negara gue ini. Lu menduga seperti itu nggak seorang Jeffrey Sachs yang menurut lu itu sangat kredibel gitu? Ya karena gue baca buku-bukunya. Jadi Jeffrey Sachs bukan orang yang seperti itu. Dia orang mau ngurusin orang Afrika. Apalagi dia punya buku bagaimana menghapuskan kemiskinan. Betul ya. Ya kalau misalnya tiba-tiba berisiko sistemik, berarti kan punya risiko ekonomi yang sangat signifikan. Dan ya pada akhirnya kalau kita bicara Indonesia, jumlah orang miskin bisa jadi bertambah tuh. Ya kan kita sekarang udah punya namanya aspiring middle class 138 juta orang yang kena shock sedikit aja dia akan menjadi miskin atau rentan miskin. 138 juta orang.
mungkin agak mirip dengan hitungannya World Bank kemarin, 60% orang Indonesia miskin. Ya. Ya bisa jadi benar, bisa jadi salah gitu. Tapi ini kan dalam konteks scenario planning, kita harus mampu untuk menduga. Dugaan demi dugaan dan demi dugaan. Dan kita harus mampu untuk bisa memberikan jawaban atas semua dugaan tersebut. Gitu. Dan itulah yang disebut sebagai professional skepticism. Ya. Dan Jeffrey Sachs pastinya sudah punya pikiran-pikiran itu juga. Seperti Dr. Strange. Ketika ditanya oleh si Iron Man, ya, Robert Downey Jr., Tony Stark, ditanya, ini ada berapa kemungkinan kita bisa lolos dari scenario ini? 1 dibanding 14 juta. Ya I take it lah. Karena ada kemungkinan probability bisa berhasil. Nah mungkin Jeffrey Sachs juga berkonsultasi dengan Dr. Strange juga kali. Jadi even Jeffrey Sachs adalah orang Amerika, tetapi lu meyakini bahwa dia punya kredibilitas dan dia tidak akan membiarkan Danantara ini dengan adanya unsur Bank Himbara di dalamnya. Wah ini bahaya nih, ya udah bodo amat lah. Yeah. Nggak akan begitu menurut lu ya? Menurut gue sih enggak, karena gue baca buku-bukunya, gue tahu Jeffrey Sachs itu siapa, dan dia nggak peduli investasinya apa, tapi yang dia peduli kan orang-orang miskin, misi pembangunannya gitu. Nah kalau menurut lu sebagai seorang ekonom, kekhawatiran sejumlah ekonom yang lain juga, ya kan, bahwa ada bias sistemik yang mengintai kalau Bank Himbara nggak dikeluarkan dari Danantara, moral hazardnya bagaimana? Nah kalau menurut pandangan lu gimana, Bro? Ya betul sih, itu pandangan yang sangat sangat relevan ya, karena memang kita punya hantu masa lalu tahun 1998, di mana krisis ekonomi itu berasal dari perbankan. Nah, ketika perbankan itu tidak dikelola secara prudent, apalagi kemudian dimasukkan ke satu bulk yang kemudian bisa membuat risiko sistemik, ya itu pandangan tersebut menurut gua sangat bisa diterima lah. Ya, kita tidak ada keraguan di situ. Nah, cuma kan kita juga melihat potensi ke depan nih Danantara itu seperti apa kalau misalnya Himbara itu dihilangkan. Karena selama ini yang dijual adalah totalnya, total value-nya. Yang mana kalau itu dikeluarkan berarti tinggal yang jelek-jelek aja dong. Asal-asal busuk aja. Yang asal-asal busuk aja. Jadi mungkin penting juga kita untuk brand ya. Ada brandnya Danantara. Meskipun tentunya kita juga harus berhati-hati. Ibaratnya gini. Kita punya banyak mobil gitu ya. Mobil pinjaman. Ini juga bukan mobil kita. Tapi kan kita pengen tampil bagus tuh di depan publik. Akhirnya minjem dulu lah. Sementara ini. Sebelum kita punya yang beneran, kita minjem dulu lah. Untuk bisa apa? Meningkatkan brand kita kan? Di tengah investor global. Ya mungkin itu juga yang ingin dilakukan oleh pemerintah dengan keberadaan Danantara yang juga include di situ salah satunya adalah Himbara. Karena suka atau nggak suka, itu BUMN kita yang paling kuat dibanding yang lain, dan itu penghasil dividen paling besar dibandingkan dengan yang lain. Jangankan semua Bank Himbara, satu bank yang bank swasta aja, contoh misalnya Bank Senturi, ya kan, dampak sistemiknya luar biasa, bos. Apalagi ini kumpulan Bank Himbara ada di dalamnya. Makanya butuh kredibilitas, governance, itu dulu yang perlu diperbaiki, dan trust, ya, public trust. Dan oleh karena ya kita belum bisa menduga Danantara ini kan kemana-kemana sebelum kita melihat nanti dia mau berinvestasi di mana dulu. Kan belum ada nih. Mau kemana sih Danantara? Belum kelihatan. Kelihatannya di mana? Ketika dia melakukan investasi. Nah, dari situlah kemudian kita bisa menduga arahnya akan kemana. Kalau misalnya Danantara ini kemudian dengan himbaranya, dengan duit yang dikelolanya itu banyak dari DPK dan seterusnya, value-nya itu tinggi sekali, kemudian itu digunakan untuk penggunaan hal-hal yang sifatnya ultra populis, barulah kita pantas khawatir. Tapi kalau itu tidak dilakukan, ya mungkin ada potensi juga. Ya mungkin sedikit demi sedikit kita juga akan melihat bagaimana si Danantara ini, keberadaan perbankan itu mungkin juga akan dikeluarkan juga. Mungkin mudah-mudahan ke situ. Kalau misalnya memang public trust-nya sudah terbangun, terutama investor asing. Nah, mengingat ini adalah di satu sisi ini kita sangat berharap sekali ya kan, Danantara ini bisa menjadi sesuatu yang bisa mengaccelerate ya kan investor dan kemudian menggerakkan
pertumbuhan ekonomi, gitu. Tapi kalau kita lihat di situ kan ada penasehat, ada pengawas ya. Nah, anggaplah ini penasehat. Kalau mungkin pengawas mungkin orang yang sangat menguasai lah. Penasehat. Penasehatnya 2 mantan presiden nih, bro. Mereka punya kemampuan apa dalam ini kan sangat-sangat spesifik ini bidangnya ya kan gitu loh. Penasehat 2 mantan presiden gitu loh. Ini gimana nih, bro? Kenapa perlu ditempatkan 2 mantan presiden itu ya? Sebagai anggaplah begini, pendapat lo mungkin bisa aja sebagai second opinion. Oh iya ya, buat apa juga sih gitu loh. Apa sih gunanya, buat branding lagi atau apa? Ya sebenarnya gini, gue pernah dengar nih dulu nih ada satu source yang terpercaya ketika Pak Jokowi diminta Pak Prabowo untuk Desin sehat. Yang gue dengar ya, Pak Jokowi sebenarnya awalnya menolak karena tahu ya, saya kan nggak bisa ngapa-ngapain, Bukan bidang saya juga. bukan dari saya juga. Apa benar nanti masyarakat bisa percaya? Iya. Itu yang gue dengar ya, Iya. nggak tahu benar apa enggak. Tapi ini dari source yang terpercaya lah. Oke. Nah, tapi gue melihat begini sih, Pak Prabowo ini kan lebih ke arah apa ya? Di awal-awal ini lebih ke arah consensus in making. Ya, kita pengen nih karena dengan window of opportunity kita yang relatif terbatas untuk mencapai pertumbuhan yang tinggi, kemudian escape from middle income trap. Ini window of opportunity kita terbatas loh. Semakin lama semakin sempit nih jendelanya. Karena kalau kita mau keluar dari jebakan pendapatan menengah, minimal kita butuh pertumbuhan ekonomi 6,5% lah sampai tahun 2038. Kenapa bukan 2045? Karena 2038 itu adalah akhirnya periode bonus demografi. Iya. Nah, sehingga waktu kita tidak panjang gitu kan. Makanya Pak Prabowo pengennya 8%. Ya. Karena kalau cuma target 6%, ya nanti jatuh-jatuh 5% juga gitu kan. Jadi to that extent gue sepakat bahwa kita harus canangkan target yang tinggi. Karena kalau misalnya pun nggak tercapai, kalau kita ingin menggapai langit, kalaupun terjatuh masih berada di antara bintang-bintang kan. Nah, itu yang pengennya kan begitu. Kalau nggak 8%, ya masa 6,5% nggak nyampe gitu. Nah, tapi untuk mencapai itu kan butuh political consensus. Political consensus. Jadi dalam rangka itu sebenarnya arahnya. Menurut dugaan gue sih ke arah sana. Karena kalau kita bicara mengenai dimensi institusional, menurut Kaufman Index World Governance Indicator, ada 6 dimensi institusional itu. Ada political stability, ada control of corruption, government effectiveness, kemudian rule of law, regulatory quality, sama voice and accountability. Nah, ini sekarang memang tidak semuanya kita bisa dapatkan dalam satu waktu. Misalnya dengan kabinet yang besar, government effectiveness itu mungkin akan menjadi trade off-nya yang mungkin belum terlalu efektif. Tapi di sisi yang lain apa yang kita butuhkan di awal ini? Political consolidation, political stability. Ya. Dan ketika satu dimensi institusional ini bisa dipenuhi di jangka pendek, mungkin juga dimensi-dimensi institusional lain bisa tercapai juga. Karena yang paling penting ya dalam konteks pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan sebagaimana yang disampaikan oleh Acemoglu dalam bukunya Why Nations Fail, kita harus menciptakan semacam inclusive economic institution, bukan extractive economic institution. Kalau extractive hanya golongan elit. Inclusive economic institution adalah untuk masyarakat yang banyak. Maka kita bicara bagaimana keterlibatan institusi itu menjadi dominan dalam proses nation building ini. Dan Acemoglu dalam buku yang lain itu judulnya Power and Progress. What is progress dia katanya. Dia tanyakan ke audiensnya. Apa itu pembangunan? Apa itu pertumbuhan? What is progress? Makanya di satu sisi yang lain dia juga bicara mengenai power. Ketika kita bicara mengenai progress, oke progress, tapi progress buat siapa? Jangan-jangan hanya orang yang memiliki power saja. Nah, makanya kita ke depan juga harus melihat bagaimana ini pertumbuhan ekonomi yang solid segala macam itu fondasi utamanya institusi, ya powernya juga harus inklusif, ya juga jangan cuma buat segolongan elit saja. Dan kembali lagi ke pertanyaan yang tadi, keberadaan mantan-mantan presiden ini untuk apa? Ya untuk political consensus. Tidak-tidaknya kita bisa bersepakat terlebih dahulu sebelum kita membuat hal-hal yang lebih besar. Jadi lebih kepada simbol. Betul, karena secara teknis ya bisa apa gitu kan? Relevan lah ya kan. Ya, kita harus berani mengatakan bahwa wajar awalnya Pak Jokowi
keberatan ya kan, karena merasa ini bukan domainnya beliau kan gitu, lebih juga ke Pak SBY kan gitu, bukan domainnya beliau, tetapi karena ini perlu untuk merepresentasikan bahwa ini memang Indonesia solid kan gitu ya, ya kan. Nah, kira-kira ini mungkin sesi terakhir kita bro. Kira-kira dengan kedatangan Bill Gates ya kan, ada pintu masuk, mungkin Bill Gates bersama Jeffrey Sachs mungkin bisa menjadi semacam PR-nya ya, nggak begitu, untuk membawa investasi ke Indonesia. Nah, kesiapan kita dalam menjaga image kita sebagai negara yang memang pantas dipercaya itu, apakah cukup hanya dengan Danantara yang sekarang juga untuk sebagian di market juga masih pro kontra nih bro. Gimana cara menetralisir ini bro? Jadi untuk membawa ke yang lebih umum, Bill Gates berarti kita bicara investasi, ya kan. Investasi itu masuk belum tentu itu menguntungkan semuanya. Kalau kita lihat bagaimana investasi masuk ke misalnya wilayah Maluku, dia bisa tumbuh 27% tuh. Tapi kok orang miskinnya bertambah banyak. Artinya ya ada yang tidak diuntungkan, tidak inklusif. Ya. Nah, maka gue pernah nulis nih di buku gue, Economic Resurgence Post-COVID, itu ada satu chapter tertentu mengenai absorptive capacity. Apapun yang masuk, entah itu FDI atau tadi ya potensi-potensi ekonomi segala macam. Yang paling penting adalah absorptive capacity. Absorptive capacity-nya itu apa saja? Yang pertama infrastruktur. Ya, infrastruktur harus kuat. Ya, baik itu infrastruktur fisik maupun non fisik. Ya, tol, jembatan apa segala macam yang dibangun Pak Jokowi, suka atau enggak suka, itu adalah fondasi juga, salah satu pilar. Yang kedua adalah sumber daya manusianya. Apa yang bisa kita lakukan dengan sumber daya manusia yang mayoritas bodoh? Jadi ada satu ukuran, PISA score, ya. The most underprivileged, orang-orang yang underprivileged artinya yang paling tidak mendapatkan fasilitas di Vietnam, ya, anak-anaknya. Skor PISA-nya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata yang privilege di tempat kita. Itu artinya apa? Artinya SDM kita rendah, gitu kan, kualitasnya. Nah itu perlu dibangun, dibangkitkan. Itu menjadi pilar yang kedua. Dan pilar yang ketiga yang kita bicarakan tadi, institusi, gitu kan. Nah makanya hal-hal tadi semua, noise, kemudian keributan dan segala macam, ya mungkin karena tiga pilar ini belum sempurna. Maka kita harus melengkapi pilar-pilar ini, karena kalau kita berpegang sama pilar infrastruktur saja, ini ada Amartya Sen pernah bilang, dalam development is freedom. Dan juga dalam satu bukunya yang lain, Commodities and Capabilities. Dalam chapternya itu dia bilang, dia cerita gini. Jadi ada satu orang yang tidak memiliki kaki, terus dikasih sepeda. Ya. Sepeda adalah komoditasnya. Tapi apakah orang itu mampu memaafkan sepedanya atau tidak? Ternyata tidak. Karena dia punya komoditas tapi tidak punya capabilities. Nah, kita punya komoditas nih, ada investasi, ada Bill Gates segala macam. Kita punya kapabilitas nggak untuk melakukan itu, untuk menyerap semua itu? Ternyata belum, karena absorptive capacity kita terbatas. Maka harus ada commodities and capabilities, dan kita harus juga paham yang mana means, yang mana ends. Kadang-kadang kita juga cuma bangun satu pilar, misalnya pilar infrastruktur, itu dijadikan ends-nya saja, itu dijadikan tujuan akhir. Padahal itu sebagai means for another end. Nah, maka kita harus punya roadmap yang jelas. Roadmap kita sebagai nation itu seperti apa sih? Mau bangun apa kita? Apakah cukup pembangunan di Indonesia? Atau membangun Indonesia? Kan beda tuh. Pembangunan di Indonesia atau pembangunan Indonesia. Ternyata selama ini kita cuma melakukan pembangunan di Indonesia. Kita belum melakukan pembangunan Indonesia. Nah, makanya ke depan roadmap itu yang harus kita kejar, pembangunan Indonesia, bukan sekedar pembangunan di Indonesia. Kalau menuju 2045 Indonesia emas itu konsepnya yang tepat apa? Pembangunan Indonesia atau pembangunan di Indonesia, bro? Ya pembangunan Indonesia. Pembangunan Indonesia. Karena kalau pembangunan di Indonesia, bangunan-bangunan itu hanya menjadi candi-candi aja. Untungnya nggak ada Loro Jonggrang. Kalau ada Loro Jonggrang, Bandung Bondowosonya itu bisa
marah-marah tuh kan, bisa menyulap rojong-rojongnya juga jadi batu. Lu optimis bro, itu bisa kita capai menuju pembangunan Indonesia itu dengan 3 kerangka tadi itu? Sangat optimis karena itu yang pernah gue tulis di buku gue. Ya, jadi gue punya 3 seri buku. Meskipun I'm a trade economist, tapi gue juga memasukkan dimensi institusional di situ. So 3 buku yang gue tulis terkait dengan itu. Yang pertama yang terbit tahun 2016, Trade Strategy in East Asia from Regionalization to Regionalism. Yang kedua adalah Globalization, Productivity and Production Network in ASEAN. Yang ketiga Economic Resurgence Post-COVID. Semuanya diterbitkan Palgrave Macmillan. Dan dari setiap chapter di buku itu pasti gue masukkan dimensi institusional yang mana fondasinya adalah 3 pilar tadi, absorptive capacity. Jadi infrastruktur, SDM, dan juga ya institusinya itu sendiri. Wah, kalau memang seperti itu memang Bro Fitra Faisal ini harus jadi penasihat ekonomi presiden. Iya kan gitu. Enggak, kita bicara yang konstruktif dan positif aja gitu loh. Karena memang presiden butuh second opinion bro. Dari seorang akademisi sehingga ketika Kan udah banyak menterinya. Yang satu ada pendapat pertama, second opinion, third opinion, kan banyak tuh. Kalau menteri kan nggak bisa dianggap sebagai second opinion, dia kan pelaksana bro. Iya kan? Nah jadi ketika mendengar Ada utusan khusus. Dewan Ekonomi Nasional kurang apa coba? ya kalau orang yang benar-benar penasihat ekonomi seperti bro ya kan, siapa tahu semakin banyak perspektif kan presiden bisa lebih wise dan lebih tepat gitu loh dalam mengambil keputusan. Bukan tambah bingung. Untuk kualitas seperti seorang Pak Prabowo rasanya justru makin tepat kan gitu loh. Nah bro sebenarnya banyak yang masih ingin kita diskusikan. Gue masih ingin menggali sebenarnya dengan angka pencapaian pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama ini justru kita turun dari 5% ya kan. Bagaimana strategi kita untuk benar-benar di akhir tahun ini menuju 6% itu tercapai ketika ruang fiskal kita juga sempit kan gitu loh. Nah tapi karena waktu kita sudah terbatas, nanti kesempatan next kita akan diskusikan lagi. Tetapi setidaknya bro melihat bahwa kedatangan Bill Gates itu adalah sesuatu yang bisa kita kelola secara positif untuk investasi mengalir ke Indonesia. Mudah-mudahan. Makasih. Ya, sama-sama. Bro Dr. Fitra Faisal. Penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia, terkesan seolah-olah diskusi kita berat. Tapi rasanya saya pikir nggak berat-berat amat. Tetapi setidaknya kita bisa melihat di sini bahwa kedatangan Bill Gates ya kan, walaupun saat ini masih kurang terkomunikasikan dengan baik, ya kan bahwa ini ada rencana panjang yang akan dilakukan pemerintah. Bisa saja Bill Gates menjadi bagian dari PR Indonesia kepada investor kakap di Amerika, ya kan, untuk kemudian melirik Indonesia. Nah kita tunggu gebrakan selanjutnya dari kedatangan Bill Gates ini, apakah benar hanya dalam konteks filantropisnya aja atau memang ada gebrakan lainnya. Tentu kita menunggu hal-hal yang positif karena pemerintah berkepentingan untuk pencapaian target pertumbuhan ekonomi yang sesuai yang diharapkan 8% itu. Bahkan kita tahu Pak Hasim pernah mengatakan, adiknya presiden, 8% itu baru awal. Artinya akan lebih dari 8% gitu loh. Nah, cara-cara bagaimana pemerintah mencapai 8% itu sudah kita lihat nih, tiba-tiba datang Bill Gates. Bulan depan entah siapa lagi, ya kan? Nah, kita tunggu. Kita harus percaya pada pemerintah bahwa pemerintah bekerja keras untuk rakyat. Demikian perbincangan kami, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.